Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, HP ini mengenaskan guys. Saya terima itu dalam keadaan getar saja. Setelah saya tanyakan yang punya, bilangnya ini karena balapan liar ya. Jadi beliau atau pemilik HP ini tidak ngeh dia itu ngantongin HP sehingga terjadi jatuh ya. Lalu efeknya HP menjadi getar saja. Ini adalah Samsung J7 ya, atau J7 Pro, atau SMJ730G. Oke, kita akan buka SIM tray-nya ya. Ya, secara fisik ini memang tidak retak 1000 ya, hanya sebagian yang retak. Tetapi saat kena sinar, saya bisa lihat itu di bagian dalam LCD itu ada pecahan ya. Kalau dari luar seperti ini tidak kelihatan pecahan dalam LCD-nya. Tapi jika kita agak dipantulkan sinar, itu kelihatan jelas ya bahwa LCD bagian dalam itu retak. Ini kemungkinan benturan sangat keras. Oke, kita akan langsung saja ya buka LCD-nya untuk memastikan. Yang jelas kalau perkiraan saya ini LCD memang harus ganti karena di dalam itu retak ya. Kalau dari luar tuh nggak kelihatan pecahnya untuk di glassnya. Ya, ini saya copot LCD touchscreen-nya dengan bantuan cutter seperti ini ya untuk awalnya, untuk memberi ruang udara. Lalu kita tambahin air thinner supaya lebih memudahkan, lalu dilanjutkan kembali dengan plastik seperti ini ya. Ya, bisa sambil dipanasin ya, dengan hair dryer juga bisa, blower juga bisa. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, kita tinggal tambahin thinner supaya lebih gampang ya. Dan untuk pembukaan hati-hati ya. Untuk di Samsung J7 Pro ini sangat tipis sekali ya LCD-nya. Jadi setelah saya konfirmasi sama pemilik, kalaupun ganti LCD ini disarankan ya yang original atau yang OLED lah minimal. Tetapi pemilik menginginkan yang KW. Wah, ini yang jadi apa ya, pertimbangan sendiri ya di saat kita sebagai user tuh masang LCD KW, karena penuh resiko ya. Dan tidak jarang itu resikonya pecah dan kita harus ganti. Ya, ini sudah terbuka dan memang betul sekali di dalam itu sudah rusak ya untuk LCD-nya. Dan ini perlu hati-hati ya untuk nyopot LCD J7 Pro ini. Karena di samping tipis, kacanya itu jika kena tangan, wow, mempesona guys. Tajam banget. Jadi usahakan hati-hati sekali. Belum lagi lem yang merekat di LCD itu sangat kuat sekali. Jadi sangat apa ya, istilahnya sangat penuh resiko jika kita terima servisan J7 Pro ini dalam keadaan contohnya tidak mau ngecas dan mengharuskan kita buka dari LCD. Wow, itu penuh dengan resiko ya, karena daya lemnya itu sangat kuat sekali ya. Dan ya karena kebetulan LCD-nya memang sudah rusak, jadi kita lost doll ya untuk nyopotnya. Berbeda jika LCD tidak rusak dan contohnya misalnya kasusnya tidak mau ngecas, nah itu
itu sungguh-sungguh penuh resiko itu. Ya, ini kuat banget ya. Saat saya coba angkat pelan-pelan, daya rekatnya itu untuk yang original ini sangat kuat sekali. Ya, kalau kita punya alat separator LCD mungkin agak membantu ya. Tapi jika kita tidak punya, terus dapat kasus yang LCD-nya masih bagus, saya sarankan untuk pemula itu cancel saja ya, daripada penuh resiko kita harus ganti. Ya, ini banyak sekali bongkahan-bongkahan ya, bongkahan dari LCD-nya, dan memang ini saya lihat benturannya mungkin sangat keras ya. Ya, biasanya kalau trek-trekan atau balap liar itu kan ya karena daya pacu yang kencang sehingga nggak nyadar HP itu terpental ya. Oke, ini sudah terbuka dan ini masih ada penutup untuk di bagian konektor LCD-nya ya. Kita tinggal congkel saja. Oke, ini sudah saya buka tadi penutupnya, dan ini sisanya glassnya. Ya, tinggal kita bersihkan ya. Jadi setelah kita cabut LCD touchscreen, kita bersihkan. Dan ini saya sudah carikan untuk LCD Samsung J7 Pro versi KW ya. Versi KW ini terkenal tebal ya untuk LCD-nya. Jadi mesti kita hati-hati. Namun disarankan ganti minimal yang OLED ya. Kalau yang KW ini memang ya kita itu konfirmasi sama pemilik bahwasanya nanti itu tidak akan sebagus yang original ataupun yang OLED ya. Ya, ini sudah saya coba cek, LCD bagus saja ya. Yang jadi permasalahan itu di tingkat ketebalannya, karena biasanya tingkat ketebalan itu sangat berbeda. Mending yang OLED ya. Jadi harga itu mungkin selisihnya ya 200. Jadi mending yang OLED. Tapi jika budget nipis ya bisa digunakan yang KW seperti ini. Ya, kuncinya kita pasangnya ekstra hati-hati. Ya, ini saya matikan. Nggak mau mati ya, karena dia terkunci pola. Oke, kita akan pasang ya. Ya, saya cabut dulu untuk LCD touchscreen-nya. Untuk harga yang KW, yang OLED ataupun yang ori, itu bisa cek ya di toko online. Ya, ini saya tinggal bersihkan apa dari sisa-sisa lemnya jika masih ada. Lalu saya siapkan ini LCD-nya dulu. Kita copot dulu untuk bagian plastik, segelan untuk mengurangi tingkat ketebalan ya. Kita buka. Lalu ini untuk bagian segel samping juga dibuka ya. Oke, ini sudah kita bersihkan. Lalu LCD juga sudah saya siapkan. Terutama untuk bagian frame ya, sisa lem harus sudah bersih. Lalu tahapan selanjutnya kita tambahin lem ya. Nah, ini saya menggunakan lem T7000 ya, yang warna hitam. Jadi kasih lem di tiap pinggir-pinggirnya. Ya, seperti ini. Ya, ini hal yang perlu diperhatikan ya untuk pasang LCD KW. Kita jangan ada penekanan di LCD ya.
walaupun walaupun kita itu berusaha neken-neken, kalau memang dia sudah tebel ya yang ada pecah ya malahan. Jadi mending ya apa adanya, ukurannya dia seperti itu, kita tinggal rapikan saja ya. Ataupun bila ada seperti cahaya yang keluar dari pinggir ya, kita bisa tutupin dengan lem hitam ya. Itu trik yang harus bisa digunakan ya, karena memang pertimbangannya LCD KW. Ya, ini setelah itu saya pasangkan untuk LCD-nya. Lalu sebelumnya juga tambahin double tip ya untuk penguat. Dan poin pentingnya di sini adalah daya tekan kita itu jangan terlalu kencang. Karena untuk LCD KW di HP Samsung itu rentan untuk retak ya. Dan disarankan gunakan lakban ya, seperti ini. Jadi di lakban yang rapi, di bagian mana yang kira-kira itu belum ngepres ya kita tidak bisa memaksa dia harus presisi, karena jika kita paksa itu artinya kita siap tombok ya. Karena emang dia itu sudah tebal ya. Intinya yang perlu diperhatikan itu daya tekan jangan terlalu kuat ya. Jadi ya lebih bagus gunakan lakban ataupun solasi seperti ini. Hindari penggunaan karet. Dan kalaupun untuk memperkuat seperti hanya penjepit ya, penjepit itu biasa saya bantu hanya di bagian pinggir saja, untuk bagian atas bawah. Ya, ini sudah saya pasang beberapa solasi ya. Lalu bagian pinggir saya perkuat dengan penjepit ya. Dan usahakan jangan di bagian tengah ya. Pinggir, atas, bawah itu masih tidak masalah. Itu pengalaman saya selama ini, tidak masalah. Tapi jangan di bagian tengah. Oke, ini kita tinggal tunggu pengeringan, dan ini sudah kurang lebih 1 jam atau 2 jaman lah. Bisa lebih lama lebih baik ya. Kita ya berdasarkan user ya, kapan mau ngambil. Kalau mau ngambil cepat ya minimal itu 1 jam. Tapi kalau masih rawat inap ya lebih bagus keesokan kita bukanya ya. Jadi lebih lama itu lebih bagus. Ya, ini sudah mempesona guys, dan ya tentunya berbeda ya dengan LCD yang original. Namun ya ini permintaan user, perbedaan sih memang jauh ya. Yang KW, yang OLED, yang original itu 200 ya perbedaannya, jadi lebih mahal. Dan ini ada seperti seperti sablonan itu ketutup ya untuk di logo Samsungnya. Kita klik saja dengan koin. Dan untuk pengerikan ini juga hati-hati ya, jangan gegabah ya, karena sedikit ketekan itu ya bisa retak juga. Intinya penggantian untuk LCD, tahapan yang paling inti itu sampaikan ke user ya. Disarankan ganti dengan yang OLED minimal atau yang original. Bisa untuk demi kelancaran tosernya ataupun dengan usernya juga ya. Karena kalau dengan LCD KW seperti ini penuh resiko. Jika terjadi kesalahan sedikit, kita bukannya untung ya, justru kita nombok. Oke, itu saja ya. Semoga bisa dijadikan manfaat. Terima kasih ya. Tetap semangat. Sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.